Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Dua Aufa. Sikap narimo ing pandum merupakan sikap yang khas pada budaya Indonesia. Sikap narimo ing pandum diuraikan menjadi narimo atau nerimo, yang berarti menerima pandum atau pandom atau pendulum atau takdir. Jadi narimo ing pandum adalah sikap menerima takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang tepat. Ajaran Wali Songo terutama dari Sunan Kalijaga yang menjelaskan sikap narimo ing pandum tercermin dalam 5 sikap. 5 sikap tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rela. Rela atau ikhlas artinya melakukan sesuatu dengan tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang lain, seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai dengan 163, yang artinya adalah sebagai berikut. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Sikap rela atau ikhlas di ayat tersebut memberikan pengertian kepada manusia agar mau berserah diri kepada Allah dari apa yang sudah ditakdirkan. Keikhlasan diri dapat tercermin pada perilaku yang selalu menerima apapun keadaannya, meski tidak sempurna baik dari segi fisik, kejiwaan, intelektual, dan lain sebagainya, dan tidak mengharap imbalan dari sikap ikhlasnya itu kepada orang lain. Yang kedua adalah narimo. Narimo artinya merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang didapat, serta tidak mengharapkan sesuatu milik orang lain. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya adalah sebagai berikut. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bersyukur merupakan sifat penting tetapi sering disepelekan karena sebagian orang selalu merasa ingin lebih dari siapapun. Keinginan seperti itu hendaknya dijauhi agar hubungan sesama manusia dapat hidup harmonis dan saling membantu dan saling membutuhkan. Keahlian tiap-tiap manusia pasti berbeda, maka dengan perbedaan ini seharusnya disikapi dengan bijaksana tanpa ada permusuhan. Yang ketiga adalah teman. Teman maksudnya bertanggung jawab dari amanah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu yang dikerjakan atau diucapkan. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini mengartikan kepada manusia, terutama seorang pemimpin, untuk selalu mengedepankan amanah yang diembannya, sikap tanggung jawab dengan setia pada ucapannya, dan memperjuangkan hak-hak secara adil akan membuahkan hasil merata antar sesama. Oleh karena itu, amanah masing-masing individu akan dipertanggungjawabkan sesuai perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya di akhirat kelak. Yang keempat adalah sabar. Sabar artinya memiliki hati yang lapang atau menerima dengan sepenuh hati apapun yang terjadi. Sikap sabar dalam realisasinya masih sulit dilakukan setiap manusia karena kebanyakan orang tidak mau mengalah kepada orang lain dan selalu mengedepankan emosi dahulu daripada berpikir untuk menahannya. Selama hidup di dunia, manusia sudah ditakdirkan akan mengalami manis dan pahitnya kehidupan dengan berbagai cobaan.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya adalah sebagai berikut. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kesabaran dapat diibaratkan sebagai jamu yang pahit dan hanya kuat diminum oleh orang yang kokoh pribadinya, serta akan membuat dirinya semakin kuat dan sehat. Maka dari itu, individu seharusnya mampu menjunjung tinggi sikap sabar dalam segala takdir Allah. Yang kelima adalah budi luhur. Budi luhur artinya memiliki sikap bijaksana dalam berperilaku, sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW yang harus dijadikan contoh, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya adalah sebagai berikut. Dan sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah SAW telah ada contoh-contoh perilaku yang sesuai ajaran Islam. Teman-teman Dua Aufa, sebenarnya 5 sikap yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga bersumber dari Al-Quran atau ajaran agama Islam, yaitu rela dari ridho atau ikhlas, narimo dari khona'ah, teman dari sifat amanah, sabar dari kata sobar, dan budi luhur adalah akhlakul karimah. Teman-teman Dua Aufa, itulah ajaran narimo ing pandum, ajaran dari Wali Songo terutama dari Sunan Kalijaga yang tercermin dalam 5 sikap. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.